sebelum nanti kita tanya DPR, kita ke Pak Joksis dulu. Pak Joksis, ini kan Pak Joksis ngikutin tadi perkembangannya kalau kita ikut apa yang disampaikan oleh Mas Tulus. Nah, dari kebijakan yang disampaikan oleh Pak Bang Faisal tadi kan ada beberapa yang bisa jadi benchmarking dan sebenarnya bisa diterapkan sejak dulu, tapi tidak. Nah, kalau dari Pak Joksis sendiri catatannya di pemerintahan, kenapa Pak? Sedikit dulu klarifikasi memperjelas, sebetulnya BBM yang disubsidi itu saat ini adalah jenis solar ya, atau biosolar. Itu ada di ketok DPBN, fix sekian rupiah per liter, kalau tidak salah 500 rupiah per liter ya. Terus BBM jenis minyak tanah, kerosin, itu pakai formula. Nah sedangkan yang bensin itu sebetulnya gasolin, tidak ada kata subsidi. Yang ada adalah bahasanya BBM penugasan. Nah itu diregulasi di Perpresnya disampaikan bahwa kalau pemerintah ada dana, baru bisa diajukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan RI nasional, diperkuat juga dengan peraturan presiden nomor 22 2017 tentang RUEN, di situ disebutkan bahwa BBM yang bersubsidi harus tepat sasaran. Nah, sejarahnya waktu itu kan premium RON 88 ya, yang sebagai BBM penugasan. Tetapi di saat itu harganya kan paling kecil nih di antara Pertalite lainnya, 6.450. Nah, sementara BBM harga kan semakin meningkat. Nah, di samping itu, jadi Pertamina ada beban kalau harus menjual bensin jenis premium 88 karena belinya mahal dijual dengan harga yang paling murah. Di samping itu juga regulasi di Kementerian KLHK itu sangat ketat sekali bahwa tidak boleh lagi kita menjual jenis BBM yang kotor lah, kira-kira gitu. Apalagi kita telah meratifikasi perjanjian Paris melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 bahwa kita setuju untuk mengurangi pemanasan global. Plus kemarin Glasgow COP26, plus lagi kita akan menuju net zero emisi di tahun 2060 ya. Nah itu yang membuat bahwa mendorong untuk bensin jenis RON 88 itu kalau bisa tidak boleh lagi dijual. Nah alhamdulillah Pertamina sejak awal mengantisipasi bebannya berat menjual BBM jenis premium ini, menciptakan yang namanya BBM Pertalite, RON 99. Nah untuk menaikkan premium kan nggak bisa, nah akalnya adalah ciptakan BBM yang kualitasnya lebih bagus, itu RON 90, memenuhi juga sedikit regulasi dari KLHK, juga memenuhi juga menjual BBM yang lebih baik lah kualitasnya. Nah, ini alasan ini juga bisa akhirnya harganya lebih tinggi dari premium 7.650. Nah Pertamina sudah ada, nah sekarang saatnya premium udah mulai nih digantikan Pertalite. Sehingga diusulkan bahwa regulasinya sebelumnya belum ada. Pertalite lah yang akan menjadi jenis BBM penugasan. Nah, ini belum diatur sebetulnya, siapa yang berhak dan sebagainya. Sekarang semua orang kan bisa saja beli begitu kan. Nah, dilala ada perang Rusia-Ukraina. Harga BBM itu melonjak, sehingga Pertalite juga dinilai ini rugi lah kira-kira Pertamina kalau jual dengan harga yang saat ini. Maka Pertamax akhirnya yang harganya naik begitu kan. Nah sebetulnya Pertamax dan seterusnya itu Pertalite bahkan itu yang menetapkan badan usaha bukan pemerintah gitu. Karena bukan merupakan BBM jenis penugasan. Nah karena Pertamax naik otomatis masyarakat sebagian ya, sekitar 30% itu pindah. Ada migrasi ke Pertalite. Jadi beban Pertamina semakin besar begitu. Nah, di sisi lain beban pemerintah seperti apa? Nah, tidak hanya jenis gasolin, bensin yang naik, tetapi kan solar juga naik. Ya. Sementara harga solar paling murah 5.150. Ketika harga non subsidinya naik tinggi, selisihnya sampai 8.000, maka dimanapun begitu terjadi penyalahgunaan. Nah ini yang membuat kuotanya tidak cukup. Maka pemerintah DPR duduk bersama setuju menambah kuota. Bahkan setuju menambah subsidinya. Karena kan volume jadi nambah. Karena kan orang
disalahgunakan gitu loh. Daripada langka ribut, ya udah tambah gitu. Nah ini sebetulnya yang menjadi masalah saat ini begitu. Nah bagaimana pengaturannya? Kalau saya sih ya, untuk jenis Pertalite itu kan bukan disalahgunakan, tetapi beban Pertamina ini Semakin berat. yang berat. Nah, kalau emang mau diatur, jangan terlalu ribet pengaturannya. Buat sederhana, misalnya hanya sepeda motor. Kan problemnya itu adalah masalah implementasi di lapangan adalah ujung tombaknya adalah operator SPBU. Mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa mungkin tidak ada yang sarjana itu, operator SPBU. Kalau harus mempelajari aturan yang detail, membedakan kendaraan mana nih yang berhak itu. Apakah yang Repot, ngangkut? Pak. Repot. Yang antri juga Dulu lama itu nanti. kita pernah tempel stiker. Oke. Zaman saya, bahkan pernah RFID. Nggak jalan. Ini kalau mau diperinci lagi, makin nggak jalan. Perlu sosialisasi. Aduh, udah susah deh nanti membedakan. Oh, ini ngangkut apa nih? Oh, sembako. Buka dulu. itu udah panjang lah antri. Itu Susah. nanti antrinya udah Ribut sampai pasti. orang demo. Nah, tapi kalau dibuat, iya. Kalau sederhana ini sepeda motor. Oke, gampang kan membedakannya. Jalurnya pun sekarang sudah banyak dari sepeda motor. Nah, kalau masih berat gitu lah, artinya oke, tambah angkutan umum. Kan gampang juga membedakan KWK, ya, Metro Mini dan sebagainya. Kan ada gampang tulisannya tuh. jelas. Jelas. Taksi kan jelas, gitu ada. Nah, masih berat lagi, oke, angkutan barang dan jasa, bisa lah. Nah, sekarang jadi siapa nih yang nggak boleh? Ya udah kendaraan pribadi saja. Kalau mau dibuat yang sederhana dan mudah implementasinya, saya usul seperti itu. Ya, dibuat sederhana. Nah, untuk solar gimana? Solar ini kan sekarang itu temuannya di lapangan, mobil Panther misalnya. Itu kan harusnya kapasitas yang normal berapa sih? 50-60 liter kan? Ini dia bisa ngisi 300 liter, artinya apa? Itu dimodifikasi. Iya. Nah, truk misalnya, truk paling gede itu 200 liter. Sekarang di sistem IT-nya Pertamina itu ngisi sampai 700-800 liter. Ada apa sebenarnya? Nah, itu kan yang harusnya nggak boleh. Nah, dengan sistem IT yang sekarang dibangun Pertamina, sudah ada sekitar 5.000 SPBU yang udah pakai IT, bisa di situ, di set, truk, kan sekarang mau dipasang CCTV itu, sudah sebagian sudah ada 100-an ada CCTV-nya. Jam berapa dia ngisi, platnya nomor berapa, di SPBU berapa itu ketahuan. Udah di setting aja, ya truk maksimum 200. Dia nggak akan bisa habis 200 beli lagi sebelahnya nggak bisa. Karena sudah terekam di sistem IT-nya yang sudah dibangun Pertamina sekarang. Itu triliunan loh biayanya tuh. Harus dimanfaatkan menurut saya. Nah, Panther ya 60. Begitu 60 ya harus mati. Gitu loh. Jangan ngadi-ngadi lagi nambah-nambah. Kita bukan membatasi tapi sesuai dengan porsinya, kapasitas tangkinya gitu loh. Nah, sedangkan Pertalite konsumennya. Jadi sebetulnya tidak ada pembatasan tetapi adalah sesuai dengan kebutuhan. Tidak disalahgunakan, tepat sasaran. Karena regulasinya gitu, harus tepat sasaran. Sekarang kan siapa aja. Solar kan banyak disalahgunakan gitu. Nah, Pertalite mobil mewah mesti beli Pertalite gitu kan. Ya nggak pantas lah ya kan. Terima kasih Mbak. Oke. Kita jeda dulu pemirsa supaya lebih panjang nanti kita tanya sama Komisi 7 bagaimana hasil komunikasinya. Karena sebenarnya kita juga mengundang Pertamina untuk bisa hadir berdiskusi bersama kita di sini. Termasuk juga BPH Migas, kami juga mengundang untuk bisa ada di sini. Tetapi kedua lembaga masih belum berkenan untuk bisa bergabung karena konon kabarnya ini masih dalam pembahasan kebijakannya. Sesaat lagi kita akan lanjutkan tetap bersama kami.